Selamat pagi anak-anakku terkasih semuanya. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati anakku. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi kita yang terakhir, yaitu tentang bahaya merokok, minuman keras, dan nafsia. Kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang bahaya merokok. Ini ada gambar Pak Guru munculkan tentang rokok. Nah, untuk rokok ini mungkin ada orang tuamu yang merokok menggunakan merek tersebut. Nah, biasanya pada kemasan rokok itu akan ada dimunculkan peringatan tentang bahaya merokok. Nah, rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung. Nah, nanti Pak Guru akan bahas satu persatu ini, penggunaan bungkusannya yang digunakan pada rokok zaman dahulu hingga sampai sekarang. Nah, berikutnya, di dalam rokok itu memiliki kandungan zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, jenis kandungannya yang ada pada rokok itu, salah satunya adalah zat nikotin ya. Itu sangat berbahaya untuk tubuh. Nah, berikutnya, ini adalah tembakau rokok dengan gulungan kertas. Ini kalau zaman dahulu nakku menggunakan itu tembakau dan dilinting sendiri atau digulung sendiri nakku. Beda dengan sekarang. Nah, berikutnya, ini contoh tembakau rokok menggunakan gulungan kulit jagung nakku. Ya, itu menggunakan kulit jagung yang kering, nggak boleh yang basah. Nah, berikutnya ini adalah contoh tanaman tembakau. Di Indonesia sangat subur pohon tembakau nakku, makanya di Indonesia itu produksi rokok itu sangat banyak dan itu diekspor ke luar negeri nakku. Dan harganya sangat mahal di luar. Ini khususnya petani tembakau ini banyak dijumpai di daerah Jawa nak, karena kualitas tanah di sana sangat bagus dengan suhu yang dingin dan tembakau juga sangat subur di sana nakku. Berikutnya, pengertian merokok. Merokok ini terdiri dari dua jenis, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Nah, perokok aktif adalah orang yang menghisap rokok atau menghirup asap rokok yang dihembuskannya. Jadi orang yang merokok itu langsung, itu disebut dengan perokok aktif. Nah, perokok pasif, orang yang tidak menghisap rokok, tetapi menghirup asap rokok yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ada orang yang merokok dan yang di sebelah menghirup asapnya, itu disebut perokok pasif. Ya. Nah, pertanyaannya, Pak, bahaya perokok aktif dan pasif ini bagaimana? Perokok aktif dan pasif ini sama-sama memiliki resiko penyakit akibat dari rokok tersebut. Jadi sama-sama memiliki resiko nakku ya. Nih, ini adalah gambar contoh orang yang merokok atau perokok aktif. Jadi dia menghisap rokok itu dan mengembuskan asap tersebut. Nah, ini cewek yang di sebelahnya, wanita yang di sebelah, itu adalah perokok pasif. Dia menghirup asap rokok yang dihembuskan dari perokok aktif dan sama-sama sangat berbahaya. Nah, kita akan masuk bagian kedua, yaitu bahaya rokok bagi kesehatan tubuh. Nah, ini ada contoh gambar pada kemasan rokok. Selalu ada ini ditulis nakku. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Nah, ini setiap rokok pasti ada anakku. Jadi setiap kemasan rokok ini pasti ada ya. Nih, penyakit yang pertama yang disebabkan oleh rokok adalah penyakit jantung. Nih, ini ada gambar anakku ya. Ini gambar jantung dibalut dengan rokok. Kenapa ini bisa berpengaruh, Pak? Karena kerja jantung itu akibat asap rokok yang dihirup itu mengakibatkan kandungan oksigen pada gula darah itu berkurang nakku, sehingga memacu jantung untuk bekerja. Jadi kandungan udara oksigen pada kadar darah itu sangat dibutuhkan. Nah, berikutnya ini ada gambar nakku. Yang gambar biru itu merupakan jantung yang sehat atau bukan jantung tapi paru-paru yang sehat.
Di gambar yang merah itu merupakan paru-paru perokok. Warnanya beda anakku. Jadi kalau yang sehat itu warna paru-parunya itu merah. Kalau yang tidak sehat itu warna paru-parunya menjadi hitam anakku. Kenapa bisa demikian? Karena asap rokok yang dihisapnya ya. Nah, berikutnya yang penyakit rokok yang disebabkan berikutnya adalah penyakit kanker. Kanker yang disebabkan rokok ini ada dua anakku, kanker mulut dan kanker tenggorokan anakku ya. Kalau udah kanker tenggorokan, biasanya itu tenggorokannya itu akan dioperasi sehingga berlubang seperti gambar ini anakku. Nah, berikutnya penyakit yang disebabkan dari rokok adalah penyakit tekanan darah tinggi. Ini apabila dites seperti gambar ini aku 209/81 itu tekanan darahnya tinggi. Kalau tekanan darah tinggi dapat menyebabkan penyakit stroke. Penyakit stroke itu sama dengan penyakit lumpuh aku. Jadi kalau ditanya itu tekanan darah yang normal itu bagaimana Pak? Yaitu 120 aku. Jadi tekanan darah yang baik itu 120 bukan 200. Kalau 200 itu udah mengakibatkan penyakit stroke aku. Sangat berbahaya. Nah, berikutnya penyakit yang diakibatkan oleh rokok yaitu adalah penyakit asam akut. Ya, yang terjadi pada lambung. Nah, ini sangat berbahaya sehingga nafsu makan tidak akan stabil lagi aku. Berikutnya, penyakit yang diakibatkan oleh rokok berikutnya adalah yaitu penyakit katarak. Kenapa bisa terjadi penyakit katarak ini? Karena asap rokok yang mengenai mata itu, karena kandungan pada rokok itu kan ada zat nikotinnya atau aditifnya aku ya. Itu sangat berbahaya. Sedangkan asap biasa saja mengenai mata kita itu sangat pedih. Apalagi asap rokok yang sudah mengandung gas atau asap yang mengandung zat berbahaya anakku ya. Nah, berikutnya penyakit yang diakibatkan oleh rokok berikutnya adalah gigi kuning. Otomatis setiap perokok itu biasanya giginya kuning anakku. Kadang bagian luar atau bagian dalamnya itu kuning. Ini perhatikan pada gambar. Gambar sebelah kiri itu merupakan gambar gigi yang kurang sehat akibat asap rokok. Akibatnya ini apa ini Pak? Ini akibatnya zat nikotin. Nikotin pada rokok itu warna kuning zat nikotinnya aku. Jadi itu menempel ke gigi aku. Nah, samping kanan ini itu merupakan gambar gigi yang sehat warnanya putih nak. Nah, berikutnya penyakit yang disebabkan rokok yang terakhir adalah bau mulut. Nah, ini ada gambar nih ha. Bau mulut itu biasanya adalah bau asap rokok aku. Jadi itu orang perokok itu pasti aroma mulutnya tuh, bau mulutnya tuh pasti masih terasa bau mulut atau bau asap rokok nak. Nah, berikutnya yang bagian ketiga, cara menghindari diri dari rokok itu bagaimana? Yang pertama yaitu tidak mencoba-coba untuk merokok. Kalau ada orang menawarkan merokok walaupun hanya sekali isap, no. Katakan tidak, karena itu berbahaya. Kenapa demikian? Apabila dicoba itu sangat mengakibatkan ketergantungan. Karena pada rokok itu ada yang namanya zat aditif. Zat aditif ini adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan pada rokok. Nah, berikutnya cara menghindari yang berikutnya adalah tidak terpengaruh ajakan teman. Kalau khususnya untuk laki-laki, kalau kamu nanti sudah SMP, SMA, biasanya sini yang sangat rentan aku SMP sama SMA. Khususnya laki-laki, kalau ada orang yang sudah merokok, satu pelantaran dengan kamu atau satu lettingan dengan kamu, itu kamu harus hindari. Nggak boleh kamu bergaul dengan mereka. Karena berbahaya, kamu dapat suatu saat bisa terpengaruh. Nah, berikutnya, menjauhkan diri saat ada orang yang merokok. Nah, kalau ada orang pelantaran kamu sudah merokok, kamu sebaiknya menjauhkan diri, gak usah mendekat. Walaupun kamu tidak merokok, tapi kamu bisa disebut jadi perokok pasif. Jadi kamu bisa menghirup asap rokok dari temanmu itu sangat berbahaya. Nah, berikutnya caranya mengatasi yang berikutnya adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Boleh bersepeda, membantu orang tua, menyiram bunga, menyapu rumah, atau bermain badminton di depan rumah dan sebagainya. Lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Nah, berikutnya yang terakhir nih, menolak dengan tegas jika ditawari orang lain untuk merokok. Katakan tidak. Jangan ragu apabila ada orang menawarkan. Nggak bayar, gratis, percuma. Katakan tidak.
Kalau kamu sudah mencoba, nah, maka kamu akan ketergantungan atau kecanduan atau ketagihan aku. Karena pada rokok itu ada yang namanya zat aditif yang bisa mengakibatkan ketergantungan. Biasanya tempat tertentu itu ada gambar seperti ini aku. Ini lambangnya mengatakan dilarang merokok. Selain gambar itu ada juga gambar seperti ini aku. Ya, hanya gambar tapi ada tulisan yaitu no smoking atau dilarang merokok. Ya. Demikian penjelasan Pak Guru tentang rokok. Minggu depan Pak Guru akan lanjut lagi pembahasan untuk yang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu aku. Bye bye.